Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari Kelompok 3 ingin presentasikan hasil penelitian atau percobaan menggunakan uh, design of experiment dengan judul analisis variasi waktu download internet seluler berdasarkan provider dan waktu pengukuran menggunakan ANOVA, dua faktor, dan dengan blocking lokasi. Adapun member group 3 ada saya sendiri Vaksinullah Rahman, Ella Rosiana, Happy Melati, Saleh Ferry Putra, dan Pranawa Dwi. Untuk selanjutnya, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan di sini terkait design of eksperimen kali ini. Yang pertama ada problem statement. Terdapat perbedaan performa kecepatan internet antara provider di lokasi dan di waktu yang berbeda. Untuk research objektifnya, analisis pengaruh provider dengan waktu terhadap kecepatan download pendekatan ANOVA, dua faktor, RCPD, boundary constraint, batasan masalah, eliminasi noise, tiga sesi waktu, lokasi pengukuran digunakan sebagai blok dan juga jaringan 4G. Respons variabelnya, rata-rata kecepatan download dengan satuan Mbps yang diukur pada setiap kombinasi perlakuan di masing-masing lokasi. Selanjutnya, faktor dan levelnya. Faktornya provider A dan B untuk masing-masing tiga level dengan lokasi sebagai blok R sama dengan 3. Untuk faktor range-nya, penjelasan sifat data kategorical nominal untuk provider dan waktu dan lokasi sebagai variabel blok kuantitatif. Eksperimental desainnya menggunakan metode two-way ANOVA RGBD untuk menguji pengaruh provider, waktu, lokasi, dan interaksinya. Data execution dan analisis. Skema pengumpulan 27 data 3x3x3 dan analisis two-way ANOVA RGBD dengan uji signifikansi faktor dan interaksi. Selanjutnya, saya akan masuk ke topik pertama di latar belakang perkembangan teknologi telekomunikasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital menyebabkan penggunaan internet terus mengalami peningkatan. Kualitas layanan internet sendiri menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas penggunaan seperti komunikasi, akses informasi, hingga penggunaan aplikasi berbasis internet. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi performa layanan internet adalah waktu mendownload dalam satuan detik, di mana waktu download yang lebih rendah menunjukkan performa layanan lebih baik. Performa layanan internet dipengaruhi oleh perbedaan provider, waktu penggunaan, dan lingkungan pengukuran. Variasi jumlah pengguna pada waktu tertentu dapat mempengaruhi kepadatan trafik jaringan sehingga berdampak pada perubahan performa layanan. Perbedaan lokasi pengukuran juga berpotensi menyebabkan variasi hasil akibat kondisi cakupan sinyal, karakteristik wilayah, dan lingkungan sekitar. Penelitian dari El Saleh tahun 2023 mengatakan bahwa menganalisis performa layanan mobile broadband berdasarkan throughput, latency, dan kualitas jaringan pada beberapa operator seluler di lingkungan perkotaan. Ramos et al. Tahun 2024 juga melakukan perbandingan kecepatan internet antara provider menggunakan pendekatan ANOVA, namun kedua penelitian tersebut belum menganalisis pengaruh simultan provider dan waktu pengukuran dengan mempertimbangkan variasi lokasi sebagai faktor pengendali. Dari latar belakang tersebut muncullah sebuah problem statement bahwasannya sejauh mana provider internet dan waktu pengukuran memberikan pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap rata-rata waktu download jaringan seluler apabila variasi lokasi pengukuran dikendalikan sebagai variabel blok. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada research objektif. Research objektif dari kelompok kami itu adalah untuk menganalisis pengaruh provider internet dan waktu pengukuran secara simultan terhadap rata-rata kecepatan download jaringan seluler dengan mempertimbangkan lokasi sebagai variabel blok menggunakan pendekatan ANOVA dua faktor dalam kerangka Randomized Complete Block Design (RCBD). Adapun batasan masalah boundary and constraint yaitu untuk menjaga validitas data dan mengeliminasi faktor gangguan atau noise. Eksperimen ini dibatasi pada provider yaitu Telkomsel, XL, dan Tri. Kemudian jaringan hanya 4G LTE. Variabel responnya itu hanya waktu download per detik, tidak mengukur upload, latensi, jitter maupun paket loss ya. Terus lokasinya 3 wilayah sebagai blok pengendali daerah Jakarta, Karawang, dan Banten dengan total datanya 27 observasi.
3 kali 3 kali 3. Kemudian kendalanya itu adalah kepadatan traffic real time tidak dapat dikontrol penuh, konfigurasi internal operator tidak diketahui, hasil tidak dapat digeneralisasi ke seluruh wilayah atau provider. Penerapan kontrol variabel ini bertujuan untuk memperkecil experimental error sehingga hasil uji menjadi lebih akurat. Yang selanjutnya ada experimental design and model statistic. Design eksperimen LCBD, randomized complete black design. Faktor A pada LCBD kelompok kami itu ada Telkomsel, XL dan Tri itu sebagai provider. Kemudian faktor B yaitu ada pagi, siang dan malam. Kemudian blok R yaitu ada region atau lokasi Jakarta, Karawang dan Banten dengan total observasinya A kali B kali R 3 kali 3 kali 3 dengan hasilnya 27 data. Kita juga ada membatasi hipotesis H0 dan H1. Untuk hipotesis H0 pada provider A itu tidak ada pengaruh signifikan provider. Untuk hipotesis H1 itu pada provider ada pengaruh signifikan provider terhadap waktu download. Kemudian H0 pada waktu tidak ada pengaruh signifikan waktu. H1 pada waktu ada pengaruh signifikan waktu pengukuran terhadap waktu download. Kemudian H0 interaksi A kali B tidak ada interaksi signifikan. H1 pada interaksi A kali B itu ada interaksi signifikan antara provider dan waktu. Kemudian model statistik ANOVA dan dua faktor dengan rumusnya YIJK dengan sama dengan mu ditambah rho kali K ditambah alpha sub I ditambah beta sub J ditambah dalam kurung alpha kali beta sub IJ ditambah epsilon sub IJK dengan keterangannya YIJK yaitu waktu download pada provider, waktu dan lokasi, mu nya itu rata-rata umum atau grand mean, alpha I efek blok atau lokasi ke K, terus alpha pangkat I efek provider ke I faktor A, beta ke beta sub J efek waktu ke J faktor B, alpha beta sub IJ efek interaksi provider kali waktu, dan epsilon sub I epsilon pangkat I terus JK sama dengan error. Pemilihan dua faktor pelakuan dengan masing-masing 3 level kategorikal ini menjadi dasar penerapan ANOVA 2 faktor dalam LCBD untuk menguji pengaruh utama interaksi antara faktor serta efek blok lokasi terhadap rata-rata waktu download secara objektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita masuk ke data execution dan analisis, di mana pada slide ini dilakukan proses pengumpulan dan pengolahan data menggunakan metode RCBD faktorial 2 faktor. Total terdapat 27 data dari kombinasi 3 provider, 3 waktu, dan 3 lokasi sebagai blok penelitian. Provider yang diuji yaitu Telkomsel, XL, dan Kartu3. Lalu sedangkan waktu pengukuran dibagi menjadi pagi, siang, dan malam dengan lokasi pengambilan data di Jakarta, Karawang, dan Banten. Setiap sel pada tabel menunjukkan hasil observasi berupa waktu download dalam satuan detik pada kombinasi provider, waktu, dan lokasi tertentu. Semakin kecil nilainya, maka performa download semakin baik. Dari data awal dapat terlihat adanya perbedaan performa antar provider maupun antar lokasi. Sebagai contoh, Telkomsel di sini memiliki waktu download yang relatif lebih rendah dibanding provider lainnya, sedangkan Kartu3 menunjukkan waktu download yang paling tinggi. Selain itu, terdapat pola perubahan berdasarkan waktu pengukuran dan lokasi. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa faktor provider, waktu, dan lokasi kemungkinan memberikan pengaruh terhadap performa jaringan internet yang diamati. Lalu pada slide ini ditampilkan hasil perhitungan rata-rata berdasarkan provider, waktu, dan juga lokasi pengukuran. Pertama, berdasarkan provider. Di sini Telkomsel memiliki rata-rata waktu download 118 detik,
lalu XL 316 detik, dan kartu Tri sebesar 432 detik. Karena parameter yang digunakan adalah waktu download, maka semakin kecil nilai rata-rata menunjukkan performa yang lebih baik. Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Telkomsel memiliki performa yang paling cepat, sedangkan kartu Tri yang paling lambat. Kedua, berdasarkan waktu pengukuran, di sini ada pagi 264 detik, siang 314 detik, dan malam 289 detik. Sehingga menunjukkan bahwa waktu penggunaan internet itu sangat mempengaruhi performa jaringan, di mana periode pada pagi hari memberikan performa terbaik dibanding siang dan malam. Yang ketiga adalah berdasarkan lokasi. Di sini Jakarta memiliki waktu download yang paling cepat yaitu 272 detik, lalu Karawang 287 detik, dan Banten rata-rata 308 detik. Sehingga hasil ini menunjukkan juga bahwa lokasi pengukuran pun memberikan pengaruh terhadap hasil observasi. Dengan Jakarta yang menjadi lokasi dengan performa jaringan terbaik pada pengamatan ini. Sehingga secara keseluruhan, analisis awal menunjukkan bahwa faktor provider, waktu, dan lokasi memiliki pengaruh terhadap waktu download internet yang diamati pada penelitian ini. Baik, sekarang masuk ke bagian data execution and analyze untuk validasi asumsi model. Hal yang pertama harus dilakukan adalah memvalidasi kelayakan data sebelum menarik kesimpulan. Dan mengacu pada literatur desain eksperimen seperti yang ada pada buku Montgomery, pengecekan asumsi model ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa hasil uji ini terbukti secara valid berdasarkan pada statistik. Dan berikut adalah penjelasan atau pembahasan dari 3 grafik utama yang ditampilkan pada slide ini. Nah, yang pertama ini ada grafik interaction plot di sebelah kiri. Terdapat 3 garis yang mewakili kartu Tri, XL, dan Telkomsel, dan terlihat jelas bahwa pergerakan dari pagi, siang, hingga malam hari, bahwa ketiga garis ini tuh bergerak relatif sejajar dan tidak saling berpotongan. Dalam teori desain eksperimen, pola sejajar ini merupakan indikator visual yang kuat bahwa secara visual itu tidak terdapat indikasi interaksi yang signifikan antara faktor provider dan faktor waktu pengukuran. Hal ini juga menunjukkan bahwa tren perubahan rata-rata waktu download itu bersifat konsisten untuk setiap providernya. Nah, yang kedua, ini ada grafik normal probability plot of residual. Grafik ini juga digunakan untuk mengecek apakah residual data itu berdistribusi normal yang merupakan salah satu syarat wajib dalam uji ANOVA. Dan dapat dilihat bahwa titik-titik residual secara umum itu tersebar secara rapih mengikuti garis diagonal referensinya. Dan hal ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas residual dalam model ANOVA 2 faktor itu telah terpenuhi. Dan yang terakhir, ini ada pada grafik paling kanan, yaitu grafik residual versus fitted value. Dan berdasarkan pada standar statistik, variance data itu harus konstan atau homogen. Nah, jika tidak, grafiknya itu akan membentuk pola secara sistematis. Tapi pada hasil eksperimen ini, titik-titik residualnya itu menyebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Dan tidak ditemukan indikasi pola corong, tren meningkat, maupun menurun yang dikatakan signifikan. Dan ini menegaskan bahwa asumsi homogenitas varians dalam model ANOVA 2 faktor juga sudah terpenuhi. Karena seluruh asumsi dasar telah terpenuhi, maka dapat kita lanjut ke hasil pengujian hipotesis pada slide berikut ini. Nah, pada slide ini ditampilkan tabel hasil dari pengujian ANOVA 2 faktor dengan menggunakan blocking lokasi, terus juga menggunakan tingkat signifikan alfa sebesar 0,05. Dan berdasarkan tabel ANOVA tersebut, terdapat 3 temuan statistik yang utama. Yang pertama,
Untuk faktor provider, nilai F hitung sebesar 8.259,26 jauh melampaui nilai F tabel yaitu 3,63. Dan hasil keputusannya adalah signifikan dan memiliki arti bahwa faktor provider terbukti berpengaruh signifikan terhadap rata-rata waktu download. Kemudian untuk faktor waktu, nilai F hitung yang didapat adalah 204,48 yang juga lebih besar dari F tabel. Keputusannya pun dapat dikatakan signifikan dan membuktikan bahwa faktor pengukuran juga mempengaruhi kecepatan download. Dan yang terakhir untuk interaksi A dikali B, nilai F hitungnya itu sebesar 0,56 dan hasilnya adalah lebih kecil dari F tabel yang bernilai 3,01 sehingga dapat dikatakan bahwa keputusannya adalah tidak signifikan. Dan hasil statistik ini secara akurat mengonfirmasi bahwa temuan visual pada grafik garis sejajar di slide sebelumnya bahwa interaksi antar keduanya itu tidak signifikan. Selanjutnya adalah hasil pengukuran di lapangan dan dapat dikatakan bahwa semakin kecil angka pada waktu download, maka performanya itu dapat dikatakan semakin cepat atau semakin baik. Berdasarkan rata-rata provider, Telkomsel terbukti sebagai yang terbaik dengan waktu rata-rata tercepat yaitu 118,56 detik. Dan performa ini jauh mengungguli provider XL di 319,11 detik dan Tri membutuhkan waktu 432,89 detik. Sementara itu, dari segi rata-rata waktu pengukuran, pagi hari merupakan waktu terbaik dengan kecepatan rata-ratanya itu adalah 264,22 detik dibandingkan pada malam hari di 289,11 detik dan di siang hari di 314,22 detik. Baik, sebagai penutup, berdasarkan hasil analisis ANOVA 2 faktor dalam rancangan Randomized Complete Block Design atau RCBD terhadap 27 pengukuran di 3 provider, di 3 waktu dan di 3 lokasi yang berbeda, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor provider ini ternyata terbukti berpengaruh signifikan terhadap waktu download, yang mana hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 8.259,26 ini nilainya lebih tinggi dari F tabel yaitu sebesar 3,63. Nah, dari 3 provider yang diuji yang di antaranya ada Telkomsel, XL Axiata, dan Tri. Ternyata Telkomsel ini memiliki performa terbaik dengan rata-rata waktu download tercepat atau terendah, yaitu selama 118,56 detik. Kemudian disusul oleh XL Axiata, dan yang terakhir yang memiliki performa terendah itu ada di Tri, yaitu selama 432,89 detik. Kemudian, ternyata waktu pengukuran ini juga berpengaruh signifikan terhadap performa jaringan, yang mana pengukuran di pagi hari menghasilkan waktu download tercepat dengan rata-rata download itu selama 264,20 detik, sedangkan siang hari ini ternyata menunjukkan performa paling lambat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan jaringan pada waktu tertentu ini ternyata turut mempengaruhi kualitas layanan dari provider dari internet. Selanjutnya, lokasi pengukuran ini sebagai variabel blok yang mana ternyata ini juga berpengaruh signifikan. Dengan demikian, penggunaan metode blocking lokasi ternyata terbukti efektif dalam mengendalikan variasi lingkungan sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antara provider dan waktu ini ternyata tidak signifikan. Artinya, pola performa masing-masing provider relatif konsisten pada setiap waktu pengukuran. Provider yang memiliki performa terbaik ini akan tetap unggul baik pada siang hari, pagi hari, maupun malam hari. Selanjutnya, penelitian ini kami susun mengacu pada berbagai referensi, baik dari jurnal ilmiah maupun dari buku metodologi eksperimen.
Referensi ini kami gunakan sebagai landasan dalam memahami performa jaringan seluler dengan penerapan ANOVA serta desain eksperimen RCBD yang digunakan dalam penelitian kita kali ini. Beberapa sumber utama yang kami sampaikan ini ada terkait penelitian mengenai kualitas jaringan 4G, kemudian juga ada performa mobile broadband, serta buku Design and Analysis of Experiment karya Montgomery yang menjadi acuan kami dalam perancangan dan analisis eksperimen. Nah, demikian pemaparan hasil penelitian kami mengenai variasi waktu download internet seluler berdasarkan jenis provider dan waktu pengukuran menggunakan ANOVA 2 faktor dengan blocking lokasi. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi performa jaringan seluler. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, salah pengucapan, ataupun kekurangan informasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.